Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Fathul Qarib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wal muallifu rahimahullahu ta'ala. Nafa'anallahu bibarakatihi wa bibarakati ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Wa man ajaza 'anil qiyami fil fariidati limasyaqqatin talhaquhu fi qiyamihi shalla jalisan 'ala ayyi hay'atin sya'a walakin naftirashahu fi mawdi'i qiyamihi afdalu min tarabbu'ihi fil adhar. Waman ajaza 'anil qiyami, dan bermula siapa saja yang lemah ia daripada berdiri, fil faridati, di dalam melaksanakan salat fardu. Jadi siapa saja orang yang mengerjakan salat namun dia lemah atau tidak punya kemampuan daripada berdiri dalam melaksanakan salat fardu. Kenapa demikian? Li masyaqqatin, karena ada satu masyaqqah atau suatu kesulitan, talhaquhu fi qiyamihi, yang menghubung kesulitan tersebut akan si musalli fi qiyamihi, pada berdirinya. Shalla jalisan, niscaya salat ia orang tersebut hal keadaan duduk. Jadi kalau ada orang yang hendak melaksanakan salat namun dia lemah dan tidak mampu untuk salat dalam keadaan berdiri. Ini pada kasus orang yang ingin melaksanakan salat fardu. Kenapa lemah? Karena ada suatu masyaqqah yang menghubung dirinya. Itu bagaimana? Jadi orang itu melaksanakan salat dalam keadaan duduk. Itu dibolehkan. Ala ayyi hay'atin sya'a. Tadi dalam keadaan duduk yang bagaimana? Di atas serimana kelakuan yang menginginkan ia. Jadi dalam posisi duduk bagaimanapun yang dia inginkan. Walakinna iftirasyahu, akan tetapi iftirasnya orang tersebut, fi mawdi'i qiyamihi, pada tempat berdirinya, pada posisi berdirinya dia duduk dalam keadaan iftirash. Afdalu min tarabbu'ihi fil adhar, itu terlebih afdal. Duduk iftirash itu lebih afdal ketimbang duduk tarabbu'nya, berdasar di atas pendapat yang kuat. Jadi pada dasarnya tadi, yang pertama, orang yang tidak mampu berdiri itu salatnya dalam keadaan duduk bagaimanapun bentuk duduknya, posisi duduknya. Akan tetapi duduk yang paling afdal adalah duduk dalam posisi duduk iftirash. Itu lebih afdal daripada duduk tarabbu, berdasar di atas qaulul adhar atau pendapat yang kuat. Kemudian oleh musannaf melanjutkan lagi, waman ajiza 'anil julusi shalla muttaji'an. Dan bermula siapa saja orang yang lemah daripada duduk, tadi berdiri tak mampu, duduk tak sanggup, shalla muttaji'an, niscaya salat ia dalam keadaan ittija'. Ittija' ini berbaring namun menghadap ke sisi sebelah kanan, berbaring dengan lambung kanan, menghadap ke sisi kanan. Jadi orang yang tidak mampu salat dalam keadaan duduk tadi, maka salatnya dalam keadaan ittija'. Fa in ajaza 'anil ittija'i
shalla mustalqiyan ala dhahrihi wa rijlahu lil qiblati. Dan maka jika lemah ia daripada ittija', berdiri tak sanggup, ittija' juga tak sanggup. Itu bagaimana? Duduk tak sanggup, ittija' juga tak sanggup. Itu bagaimana? Shalla mustalqiyan, niscaya salat ia hal keadaan berbaring, ala dhahrihi, di atas punggungnya. Maksudnya berbaring dengan bagian punggung, tidur menghadap ke atas. Itu namanya mustalqiyan. Kalau ittija' tadi berbaring tapi menghadap ke sisi sebelah kanan. Warijlahu lil qiblati, dan bermula dua kakinya itu menghadap bagi kiblat. Maksudnya dijulurkan ke arah kiblat. Mustalqiyan, berbaring dengan menghadap ke langit. Kemudian kakinya itu mengarah ke arah kiblat. Fa in ajaza an zalika kullihi, maka jika lemah ianya seseorang daripada demikian, tiap-tiapnya demikian, semuanya itu dia tidak mampu lakukan. Salat dalam keadaan berdiri tidak sanggup, duduk tidak sanggup, ittija' juga tidak sanggup, mustalqiyan, berbaring menghadap ke atas juga tak mampu lagi dia kerjakan. Itu bagaimana? Au ma'a bitarfihi wa nawa biqalbihi. Niscaya mengisyarah ia dengan matanya dan berniat ia dengan hatinya. Jadi kalau sudah begitu berarti salatnya hanya dengan mengisyarah. Isyarah dengan mata, kemudian dia niatkan di dalam hati. Wa yajibu alaihi istiqbaluha biwajhihi biwad'i syai'in tahta ra'sihi wa yumi'u bi ra'sihi fi ruku'ihi wa sujudihi. Dan wajib di atasnya seseorang oleh menghadapnya kiblat dengan wajahnya, dengan cara meletakkan sesuatu di bawah kepalanya dan mengisyarah ia dengan kepalanya pada ketika rukuk dan sujudnya. Jadi pada kasus orang yang salat tadi dalam keadaan mustalqiyan, berbaring menghadap ke atas, kakinya menjulur ke kiblat, itu wajib kepalanya juga menghadap ke arah kiblat. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan meletakkan sesuatu di bawah kepalanya. Apakah itu misalnya bantal atau kayu, yang pasti kepalanya itu wajib menghadap ke arah kiblat. Kemudian dia mengisyarah dengan kepalanya pada ketika rukuk dan sujud. Fa in ajaza 'anil ima'i bi ra'sihi aw ma'a bi ajfanihi, maka jika lemah ia daripada isyarah dengan kepalanya, niscaya mengisyarah ia dengan kelopak matanya. Jadi dengan kepala tidak mampu juga dia isyarah, maka isyarahnya dengan ajfanihi, dengan kelopak matanya. Fa in ajaza 'anil ima'i biha ajra arkanas salati 'ala qalbihi, maka jika lemah ia daripada mengisyarah dengannya, dengan ajfan ya, niscaya memberlakukan atau memperlalukan rukun-rukun salat di atas atau di dalam hatinya. Jadi kalau isyarah tadi dengan kepala tak sanggup, isyarah dengan kelopak mata tak sanggup, berarti dia memberlalukan rukun-rukun salat dengan hati. Maksudnya membayangkan atau mengqasadkan rukun-rukun salat di dalam hatinya. Wala yatrukuha madama aqluhu sabitan, dan janganlah meninggalkan ia akan salat selama adalah akalnya seseorang itu sabit. Jadi selama ada akal, masih ada akal pikiran, itu salat tidak boleh ditinggalkan. Tadi kalau tidak mampu berdiri, maka salat dalam keadaan duduk, tidak mampu duduk dalam keadaan ittija', kemudian dalam keadaan mustalqiyan, kemudian dalam kalau tidak mampu juga dengan cara mengisyarah dengan mata dan berniat dengan hati. Kemudian
eh, wal musalli qa'idan la qada'a alaihi wa la yanqusu ajruhu li'annahu ma'zurun. Dan bermula musalli, orang salat, hal keadaan berdiri, hal keadaan duduk. Jadi orang yang mengerjakan salat fardu dalam keadaan duduk tadi tidak ada qadha di atasnya. Jadi kalau misalnya dia itu tadi salat dalam keadaan duduk karena tak mampu berdiri, itu tidak wajib lagi diqadha dan tidak gugurlah pahalanya. Kenapa demikian? Li'annahu ma'zurun. Karena bahwa sungguhnya seseorang itu yang diuzurkan. Karena yang dia laksanakan itu adalah dikarenakan ada masyaqqah atau ada keuzuran. Maka ada keringanan daripada syarak. Salatnya sah, tidak perlu diqadha, pahalanya pun tidak berkurang sedikit pun. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa hadisnya? Man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Siapa saja yang salat dalam keadaan duduk, maka baginya itu setengah pahala orang yang berdiri. Nah, jadi orang yang salat dalam keadaan duduk mendapatkan pahala setengah daripada orang yang salat dalam keadaan berdiri. Itu maknanya, makna hadis tersebut diarahkan kemana? Apakah kepada orang yang salat fardu dalam keadaan uzur tadi? Waman shalla, sambungannya, waman shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'idi. Dan bermula orang yang salat ia dalam keadaan tidur, maksudnya salat seperti keadaan berbaring yang tadi, maka baginya itu setengah pahala orang yang salat dalam keadaan duduk. Itu hadis ini diarahkan kemana? Famahmulun 'ala nafli 'indal qudrati. Maka bermula hadis tersebut atau qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, famahmulun 'ala nafli 'indal qudrati, itu dihamalkan ke atas salat sunat di ketika mampu. Ternyata hadis itu adalah hadis yang dihamal, mahmul kepada orang yang mengerjakan salat sunat, bukan salat fardu. Salat sunat di ketika apa? Salat sunat di ketika dia mampu berdiri, tapi dia salat dalam keadaan duduk. Atau dia mampu berdiri, mampu duduk, tapi dia salat dalam keadaan berbaring. Jadi hadisnya diarahkan ke sana ya, kepada salat sunnah di ketika mampu. Adapun salat wajib yang dilaksanakan dalam keadaan duduk ataupun berbaring karena ada masyaqqah, karena ada uzur, itu pahalanya tetap tidak kurang sedikit pun dan tetap tidak perlu lagi untuk diqadha. Sekian pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.